belajar Alkitab bersama sore hari ini, kita akan pujikan satu lagu. Semoga di tengah-tengah pandemi yang ini gelombang keberapa ya? Gelombang kedua ya? Atau sudah gelombang keberapa mungkin ya? Sudah banyak. Tapi mungkin ini yang agak lumayan parah. Jadi seperti tahun 2020. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai, tetap percaya bahwa setiap hal yang kita lalui itu semua atas seizin Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat. Kita mau nyanyikan Sungai Sukacitaku. Open cam yuk, aku kangen lihat wajah-wajahnya semua yuk. Boleh open cam nggak? Kita mau tepuk tangan yuk. Kita mau katakan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan apa? Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan apa? Ku menari dong. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Tunjuk diri sendiri dong. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji siapa? Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu, tunjuk, ada dalamku. Kita mau mengalir bersama Tuhan yuk. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Apapun kondisinya kita tetap harus bersukacita. Senyum dong. Kasih senyum yang terbaik. Sungai sukacitamu, tunjuk, mengalir, tunjuk semua, tunjuk dirinya sendiri semua. Oke. Lagi. Anggur sukacita, tunjuk semua. Tunjuk. Oke, sip. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita di mana? Ada dalamku. Oke, mengalir bersama Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Kemana? Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan dengan iman. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya, lumayan berkeringat ya. Luar biasa. Nah, kalau kita sudah memuji Tuhan, lumayan berkeringat, kita akan berdoa dulu. Kita akan membuka segala sesuatunya, kita akan awali dengan doa. Saya boleh minta tolong siapa ya?
Ini kakak-kakaknya deg-degan nggak kalau dimintain tolong untuk berdoa? Mbak Alin langsung senyum-senyum. Siapa lagi mungkin yang mukanya bisa tersenyum? Saya minta tolong Mbak Alin yang senyumnya paling lebar mungkin untuk berdoa untuk mengawali belajar Alkitab bersama kita malam hari ini. Monggo Mbak Alin. Oke, teman-teman dan semuanya, mari kita satu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu kami berkumpul di ruangan Zoom ini untuk belajar Alkitab bersama, untuk belajar tentang firman-Mu. Berkatilah kegiatan ini agar bisa dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkatilah kami agar dapat fokus ketika mendengarkan perwataan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, saya mau minta tolong hari ini, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Saya minta tolong untuk teman-teman yang di rumah, baik teman-teman madya maupun teman-teman remaja. Saya mau minta tolong, ini ada hadiahnya tapi terbatas. Hadiahnya apa? Nanti ya, surprise, kejutan. Kita kan suka kejutan, bukan begitu Mbak Alin dan teman-teman? Kita kan suka memberi kejutan gitu kan, dan kita suka sering dikejutkan belakangan hari ini. Saya minta tolong di rumah kalian ada nggak Alkitab warna kuning itu punya mama atau papa atau bapak ibu, warna kuning. Pada saat pemberkatan pernikahan, Alkitab itu diserahkan oleh Pak Pendeta sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kehidupan kita harus sesuai dan harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ada nggak? Kalau ada yang di rumah, Mbak Alin boleh minta tolong liatin ya, karena aku nggak bisa lihat. Siapa yang paling cepat? Saya ambil 3. Coba ambil Alkitab yang berwarna kuning itu, tunjukkan ke Mbak Alin atau tunjukkan ke kamera. Kok jadi soundnya begini ya? Jadi soundnya begini, oke. Hitungan ketiga dimulai. Mbak Alin dan teman-teman, 1, 2, 3. Silahkan mencari teman-teman madya dan remaja. Vicky. Alkitab berwarna kuning, sampulnya kuning. Kita mencari 3 orang. Vicky, Nike. Kita mencari 3 orang. Mbak Alin, coba. Sevanya. Siapa yang duluan? Karena saya nggak bisa lihat. Vicky, Yunike, Sevanya. Kenapa Pak Bet? Vicky, Yunike, Sevanya. Oh, sudah ada, luar biasa. Boleh di spotlight nggak? Teman-teman yang berhasil boleh nggak? Oh, ternyata kita dibantu sama Pak Abed loh untuk melihat. Boleh di spotlight nggak teman-teman yang disebutkan Pak Abed tadi? Wis, jempol. Oke, siapa lagi? Oke. Ada lagi kok Mbak yang Fanya sama Nike sama Vicky. ada lagi yang Vicky boleh di skip ya? Nggak boleh ya? Anak pamong ya? Nggak boleh ya? Harus ya? Ada lagi Ayah. Ayah tadi. Oh ya. Kenapa? Ayah. Ada 4. Iya. Tadi ada lagi juga deh. Kita pilih ada 3 Pak. Oh, Yang 3. paling. Jadi siapa Pak? Itu tadi Vicky yang paling cepat. Vicky yang paling cepat. Kemudian Fanya Kemudian sama Nika, Yunike betul? sama Sevanya. Betul. Fanya. Oke, Fanya. Mbak Alin minta tolong dicatat. Ada Fanya, ada Vicky, sama Nika. Terima kasih. Hebat, luar biasa. Nah, sore hari ini kita juga sama-sama mau belajar dari Alkitab itu tentang kesetiaan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Sari memulai belajar Alkitab bersama sore hari ini. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman madya, teman-teman remaja, selamat sore. Sore Kak. Senang sekali banyak hari ini. Kak Sari senang sekali nih. Wah, luar biasa. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, kesetiaanmu di dalam hidup kami, dan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama, belajar Alkitab bersama. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami di dalam kuasa-Mu, Roh Kudus, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan nyatakan kepada kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, Sehat. Kak. Oh, puji Tuhan. Semangat semua? Tetap semangat kan? Semangat. Semangat gitu ya. Anak muda semangatnya yang heboh gitu loh. Semangat. Gitu ya. Bagaimana teman-teman? Tetap semangat? Semangat. 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 Iya. Walaupun kondisi saat ini kondisi yang sulit ya, teman-teman. Kita tahu bahwa pandemi saat ini itu semakin meningkat dan kita harus lebih bersabar lagi untuk stay di rumah ya. Yang ada teman-teman media remaja ini sudah angen-angen kepingin masuk sekolah. Waduh, tahun ajaran depan ini sudah masuk PTM ya. Sudah tidak sabar untuk sekolah lagi. Tapi ternyata apa yang terjadi malah justru ini ada PKM darurat. Artinya kita masih harus bersabar untuk tinggal di rumah, belajar dari rumah. Ya, apapun kondisi saat ini, kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Siapa dia? Tuhan Yesus pengharapan kita. Ya, karena dialah, maka kita masih tetap bisa semangat. Karena dialah, kita tetap bisa bersukacita. Ya, karena berkatnya, perlindungannya, kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Ya, teman-teman ya. Saya ngalami yang susah, Kak, misalnya. Ya, semuanya mengalami kondisi yang sulit. Tapi mari kita belajar. Kita belajar untuk tetap setia seperti apa sih? Ya, kita tetap setia, tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan, tetap mempunyai iman yang kuat di dalam Kristus, itu bagaimana? Kita mau belajar dari jemaat mula-mula ya. Yuk kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2. Saya izin share screen ya. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 ya. Mari kita baca. Semuanya sudah dibuka Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama.
orang-orang yang menerima perkataannya itu nya di sini adalah Petrus ya, karena Petrus saat itu setelah dia selesai menyampaikan tentang Yesus, menyampaikan tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan bangkit dari kematian ya, dan dia naik ke surga. Petrus menyampaikan tentang Yesus saat itu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman, dalam masa yang kondisi yang sulit sekarang, kita tidak sendiri. Kita harus selalu ingat, ya, kita harus selalu ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah jemaat Tuhan, ya. Kita tidak sendiri. Saudara-saudara seiman kita itu ada, ya, ada dan siap untuk mensupport, mendukung, ya, jemaat mula-mula, ya. Di dalam kehidupan jemaat mula-mula saat itu ada 3 hal. 1, mereka memiliki ibadah. Yang kedua, mereka memiliki pelayanan. Yang ketiga, mereka memiliki kesaksian. Ya. Sebentar ya, saya ada trouble screen saya. Maaf ya, ini ada trouble di screen saya. Saya ulangi screen lagi ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tidak meninggalkan ibadah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Dan mereka berdoa agar iman mereka menjadi kuat dan mereka tetap setia kepada Kristus. Mereka memiliki ketekunan di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka banyak belajar dari para rasul. Mereka belajar tentang apa yang sudah diajarkan Kristus kepada para rasul. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Mereka tidak meninggalkan ibadah. Dan mereka juga berdoa bersama. Kesatuan itu, teman-teman, ya. Kesatuan itu yang menguatkan
jemaat mula-mula saat itu. Sehingga ada kekuatan di situ. Nah, seperti kita saat ini, ya, teman-teman bertekun dalam pengajaran di katekisasi, di dalam ibadah minggu, di dalam katekisasi madya remaja yang teman-teman ikuti. Bertekun di dalam persekutuan. Kalau remaja ada PD remaja ya, ada PD remaja. Bertekun di dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Saling mendukung, saling menguatkan, dan saling belajar. Sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mengerti bahwa apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini. Kita mengerti bahwa pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Kita mengerti bahwa Kristus melindungi kita. Kita mengerti bahwa Kristus senantiasa setia kepada kita, menyertai kita. Di dalam kehidupan jemaat mula-mula, mereka juga memiliki pelayanan. Ya, jadi mereka tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri kuat, tetapi mereka juga memperhatikan saudara yang lain. Mereka sehati. Sehati itu artinya satu dengan yang lainnya itu frekuensinya sama ya. Jadi tidak ada yang saling menonjolkan diri, tidak ada yang saling mengunggulkan diri, atau tidak ada yang punya keinginan satunya begini, keinginan yang harus dituruti. Tetapi masing-masing memperhatikan kepentingan yang lain itu lebih diutamakan. Ya, dan mereka tulus hati di dalam memperhatikan saudara-saudaranya. Mereka juga berbagi apa yang mereka miliki untuk saudaranya. Berbagi untuk saudaranya. Nah, sekarang kita bisa berbagi apa untuk saudara-saudara kita? Kita bisa berbagi apa untuk teman-teman kita? Ya, teman-teman yang madya dan remaja kan punya grup WA katekisasi ya, katekisasi madya dan katekisasi remaja. Loh, di dalam grup itu jangan hanya informasi, kapan katekisasinya, materinya apa, bahannya ini apa, jangan hanya itu. Boleh teman-teman, kalau di situ teman-teman itu ngobrol dengan yang lainnya. Boleh teman-teman di situ menyapa, halo teman-teman, atau boleh memberikan misalnya kata-kata yang menguatkan, ya quote-quote yang menguatkan, boleh. Pakailah itu untuk berbagi. Pakailah itu untuk mensupport saudaramu. Ya. Seperti jemaat mula-mula, mereka berbagi untuk saudaranya yang lain. Mereka memberi apa yang bisa mereka lakukan untuk saudara yang lainnya. Saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Nah, bisa Pri misalnya, gimana kabarmu? Sehat kan? Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ini sangat dibutuhkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat. Supaya apa? Supaya kita semakin setia kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun saudara kita. Sehingga kita kuat bersama-sama di dalam Kristus. Jadi pelayanan tidak hanya, teman-teman jangan berpikir bahwa pelayanan itu menyampaikan firman lah, yang ini. Tidak. Teman-teman memperhatikan saudara yang lain itu juga pelayanan. Pelayananmu kepada Tuhan. Teman-teman memberikan kata-kata semangat untuk teman-teman yang lainnya. Oh, tahu kalau ada temannya sakit, memberi semangat itu juga
bentuk pelayanan, melayani Tuhan itu. Ya. Jadi dalam perkara-perkara yang kecil, saat kita memperhatikan saudara kita, itu kita sudah melayani Tuhan. Ini saudara kita yang menderita itu sama dengan kita melayani Tuhan. Jadi jemaat mula-mula memiliki ibadah untuk apa? Untuk menguatkan iman, untuk membentuk iman, untuk bertumbuh di dalam iman, untuk mengerti kebenaran. Jemaat mula-mula memiliki pelayanan, saling memperhatikan saudaranya, mau berbagi, memberikan apapun yang bisa diberikan untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Perhatian. Kemudian jemaat mula-mula memiliki kesaksian. Dengan kehidupan yang seperti itu, mereka jemaat Tuhan itu menjadi teladan. Menjadi teladan di dalam kehidupan mereka karena mereka melakukan seperti yang Kristus ajarkan melalui para rasul. Mereka hidup seperti yang Kristus ajarkan. Dan kita pun saat ini dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, dengan melakukan pengajaran-pengajaran yang teman-teman dapatkan pada saat ibadah minggu, pada saat katekisasi, pada saat PD, teman-teman sudah menerima pengajaran tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, dan itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu teman-teman sudah memberitakan tentang Kristus. Ada kesaksian di dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan kebenaran itu, pada saat kita melakukan sesuai dengan ajaran yang sudah Kristus ajarkan kepada kita, maka pada saat itu iman kita semakin dibentuk menjadi kuat. Dan kemudian apa teman-teman? Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita sehari-hari. Pada hal-hal yang paling kecil sekalipun. Ya, sehingga disukai semua orang. Aku seneng loh, aku nek cedhak arek iki kon. Aduh, hatiku adem rasane. Seperti itu ya. Atau sumeneng aku nek ndelok arek iki guyu wae. Nah, itu kan kita sudah menularkan apa kegembiraan, kebahagiaan kepada orang lain. Dan itu kita sudah memberitakan tentang Kristus loh. Ya. Dan Kristus, kalau ada orang yang berbahagia, apakah Kristus juga tidak bahagia melihat apa yang sudah kita lakukan? Dan kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Ya. Berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Pondasi kita kuat di dalam Kristus. Dialah yang menjadi dasar bangunan kita. Itu yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita memberitakan tentang Kristus melalui seluruh kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu teman-teman, ayo terlibat. Nah, itu pun yang dilakukan oleh gereja. Di gereja ada banyak pelayanan ya. Nanti ada sesinya dengan Bapak Pendeta ini nanti yang akan bercerita kepada kita. Nanti teman-teman boleh bertanya loh ya. Nggak apa-apa, wis takon opo ae nih Pak Pendeta wis. Apa yang teman-teman belum mengerti, tanya saja. Ya. Dan bagaimana gereja itu melakukan sesuai dengan yang Kristus inginkan. Ya, nanti teman-teman bisa bertanya. Nah, jadi di masa yang
sulit sekarang ini, kita tidak sendiri. Kita bersama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Kita bertumbuh bersama, kita saling menguatkan, kita saling mensupport, kita saling berbagi, kita saling melakukan untuk mendukung kebaikan saudara-saudara kita yang lainnya di dalam Kristus. Sehingga kita sendiri semakin teguh, semakin kuat, dan saudara kita pun semakin kuat. Dan ini Kak Sari juga berterima kasih nih ya, banyak yang remaja-remaja ini terlibat ya sebagai tim editor untuk apa ibadah ya. Ini para remaja-remaja ini luar biasa. Itu semangat berbagi, semangat untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Dan ayo, jangan sampai kendor semangat ini. Ya, jangan sampai kendor semangat ini. Nah, ini yang terakhir. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jika kita sudah praktekkan itu, ya, kita praktekkan, kita bertumbuh di dalam Dia, dengan melakukan seperti yang jemaat mula-mula itu lakukan, ada ibadah, pelayanan, dan kesaksian, maka hati kita akan melimpah dengan syukur, karena kita selalu mensyukuri semua ini karena siapa? Karena Kristus yang sudah berkarya di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus memberikan banyak karunia di dalam teman-teman. Dan karunia ini untuk apa? Karunia ini untuk membangun. Membangun siapa? Membangun diri sendiri dan juga membangun saudara-saudara kita yang lain. Membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita melakukan kebaikan, maka di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita itu akan melimpah dengan sukacita. Ya. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka itu ada kebahagiaan yang melimpah di dalam diri kita. Dan teman-teman akan menjadi orang yang beruntung dan berbahagia. Tadi Mbak Eta bilang, hati yang gembira adalah obat. Nah, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira itu meningkatkan imunitas kita. Nah, nanti coba tanyakan. Kalau ada dokter Niko bisa ditanyakan nanti sama dokter Niko ya. Itu meningkatkan imunitas tubuh hati yang gembira itu. Nah, jangan biarkan kendor semangat kita. Oke? Anak-anak muda, madya dan remaja punya semangat yang luar biasa, punya power yang besar. Karena Roh Kudus ada di dalammu. Dan Roh Kudus memberikan karunia-karunia melengkapimu untuk menjadi saksi Kristus. Oke, mari kita bertumbuh, berakar, bertumbuh, bertambah teguh di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam roh dan jiwa kami. Dan firman-Mu ini berbuah di dalam kehidupan kami. Dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan buah itu membahagiakan kami dan membahagiakan Engkau Tuhan. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami milik-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya serahkan Mbak Eta. Ya, terima kasih Mbak Sari. Ternyata pelayanan itu tidak hanya di gereja, tapi bisa juga dari hal-hal yang simpel seperti memberi quote tadi, semangat. Itu juga merupakan pelayanan loh. Tapi memang hari ini kita belajar tentang kesetiaan melayani, terutama juga yang ada di dalam gereja. Itu sebabnya di sini juga hadir ada yang agak senior gitu ya. Kalau tua jangan, kesannya gimana gitu kan. Karena kita kan berjiwa muda, jadi agak-agak yang senior. Ada, sebentar, saya coba dari handphone dulu bukanya ya, karena laptopnya jauh. Seperti ada Pak Abed. Selamat malam Pak Abed. Selamat malam. Ya, sehat Pak? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Ya. Kemudian saya juga mau menyapa ada Dokter Niko. Waduh Pak Dokter Niko ini. Selamat sore apa malam ya tadi? Gimana dong? Ini sore apa malam? Sini gelap sih. Sore menjelang malam. Sore menjelang malam, betul. Sore menjelang malam. Sama sore Dok. Selamat sore, salam sehat semuanya. Salam sehat. Kemudian ada Pak Arya Tresna. Waduh. Ini background-nya apa itu? Artinya apa itu? Boleh dijelaskan nggak Pak artinya? Kok saya agak susah ini mengartikannya. Artinya tetap tenang di tengah badai. Tetap tenang di tengah badai. Jadi seperti sekarang ya Pak? Ya. Meskipun ada pandemi seperti ini dan luar biasa kanan kiri hiruk pikuk, tapi harus tetap tenang bersama Tuhan. Ya betul. Terima kasih Pak Arya. Kemudian ada selanjutnya satu lagi. Sebentar, saya mau lihat dulu. Sebentar, siapa lagi ya? Ada Pak Nanang, betul enggak di sini ada Pak Nanang di sini? Iya, ada Pak Nanang bersama kita. Iya, Kak Eta, ada. Yang mana ya? Saya boleh di skip aja nggak? Gambarnya saya boleh diganti dengan Pak Nanang mungkin? Ya, Kak Eta, selamat malam adik-adik semuanya, teman-teman. Ya, selamat malam Pak Nanang, tetap sehat ya. Ye, matur nuwun. Ye. Nah, jadi setelah kita mendengarkan dari Mbak Sari bahwa pelayanan itu seperti apa sih? Dan bagaimana tentang melayani itu? Kami di sini teman-teman panitia Pekan Kreativitas Anak dan Remaja ada sebuah tayangan video untuk adik-adik dan teman-teman Madya Remaja. Boleh minta tolong di-share sebentar? Pelayan Harian Majelis Jemaat atau yang biasa disingkat sebagai PHMJ merupakan suatu wadah bagi para majelis yang bertugas untuk menjadi pelaksana harian dalam tanggung jawab kemajelisan. Anggota PHMJ sendiri dipilih oleh majelis jemaat dalam lingkungan persekutuan jemaat, terkhusus untuk jemaat Rungkut. Salah satu tugas yang dimiliki dari PHMJ Rungkut ini yaitu melayani para jemaat di GKJ Rungkut, seperti membantu melayani jemaat di dalam perjamuan kudus, bertanggung jawab dalam pengelolaan persembahan dari jemaat, serta melayani di dalam ibadah, baik ibadah mingguan atau ibadah di dalam kelompok-kelompok. Dalam menjalankan tugasnya, PHMJ juga dibantu oleh sekretariat. Beberapa tugas dari sekretariat ini antara lain yaitu membuat surat, mengatur keuangan gereja, membuat warta, dan tugas-tugas administrasi lainnya. Sekian penjelasan singkat dari struktur organisasi gereja. Semoga kita semua dapat semakin mengenal gereja kita, GKJ Rungkut. Oke, terima kasih. Ya, kembali menyapa selamat petang, selamat menjelang malam kepada anak-anakku, adik-adikku, Madya dan remaja di GKJ Rungkut. Juga terima kasih kepada para pamong yang sudah memfasilitasi kami ini PHMJ
itu pengen ngobrol bareng anak-anakku semuanya bersama dengan adik-adik remaja tentang pelayanan di gereja kita. Ya, tadi Kak Sari sudah memberikan semangat untuk kita, mengingatkan kita, ayo kita mencontoh kehidupan jemaat mula-mula yang saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, ya, saling melayani, sehingga persekutuan kita ini akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kami PHMJ sebetulnya ingin bersama-sama dengan anak-anak semua, ya. Tetapi ada bapak-bapak anggota PHMJ yang lain yang tidak bisa bersama-sama oleh karena ada yang mengikuti sidang majelis agung, ada yang persiapan dan bertugas untuk persekutuan di Pepandan Gunung Anyar ya Pak Arya ya. Ada persekutuan ya? Iya, malam ini. Iya, malam ini juga ada persekutuan di Pepandan Gunung Anyar. Kemudian ada juga yang sakit, yang masih dalam pemulihan kesehatan, ya kita semua tentu berdoa bagi beliau semua dan juga teman-teman, juga orang tua yang sedang sakit saat ini. Nah, satu hal yang Pak Pendeta dan teman-teman PHMJ ingin lakukan malam ini adalah anak-anak, adik-adik remaja boleh bertanya kepada kami, apa sih yang ingin diketahui dari pelayanan di gereja ini? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Nah, ayo. Saya, Pak. Ya. Oke, Mas Sakti ya? Iya. Sip. Ayo, Mas Sakti, apa ini yang ingin ditanyakan ini? Kalau PHMJ itu kan pelayan harian majelis jemaat, Pak ya? Betul. Jadi itu kan kalau misalnya harian itu berarti 24 jam full gitu, Pak, pelayannya atau bagaimana? Oke. Ayo, siapa? Bapak PHMJ yang ingin sharing ini? Pak Arya mungkin ya? Atau Dr. Niko atau Pak Nanang, boleh? Ayo, siapa? 24 jam ya? Serasa kayak IGD itu ya, ada Pak? Pertanyaannya itu. Berarti PHMJ ini siap melayani 24 jam ya? Nah, bagaimana Pak Arya? Iya, kayak Dr. Niko itu 24 jam. Ya, jadi harian. Jadi ada dua pelayan di gereja itu pelayan majelis yang melayani jemaat. Nah, majelis itu lebih ke arah unsur-unsur strategis, dibagi-bagi tentang tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugasnya itu dirangkum lagi yang spesialis yang secara harian itu betul-betul memantau kondisi pelayanan gereja, itulah yang disebut pelayan harian majelis jemaat. Jadi kalau ada sesuatu yang setiap hari harus diselesaikan, maka yang paling utama bertugas adalah PHMJ. Itu. Jadi karena majelis masih banyak tugasnya, jadi ada yang lebih fokus setiap hari untuk memantau pelayanan kepada jemaat, itulah tugasnya PHMJ. Memang betul pelayan harian. Entah itu 24 jam, entah itu 12 jam, tapi sebisa mungkin setiap hari PHMJ itu selalu standby untuk memutuskan sesuatu mengenai pelayanan kepada jemaat. Baik, terima kasih Pak Arya. Jadi itu Mas Sakti ya, dan juga teman-teman remaja, anak-anak Komadya. Jadi memang kalau kita berbicara majelis itu kan banyak ya. Jadi majelis itu ya di jemaat kita ini yang disebut majelis itu adalah pendeta. Kemudian Bapak Ibu penatua, Bapak Ibu diaken. Nah, ini bersama-sama ini disebut majelis jemaat. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Arya tadi ya. Kalau majelis itu banyak dan kemudian ada pembagian tugas yang juga banyak. Nah, yang majelis semuanya ini tidak setiap hari bisa memantau hal-hal kecil, hal-hal yang bersifat harian dalam kegiatan pelayanan. Maka dibentuklah oleh majelis ini yang disebut dengan pelayan harian majelis jemaat. Wah, apa siap 24 jam, Pak?
Ya kadang-kadang Pak Pendeta sudah ngantuk, ya. Kemudian di WA grupnya PHMJ itu masih muncul diskusi-diskusi. Ada pertanyaan begini dari warga, ada pertanyaan begini dari teman-teman majelis, ada situasi ini, ada hal yang harus kita sikapi cepat begitu. Ya, jadi memang sedia setiap saat ya untuk menata, memikirkan, mengkoordinir ya kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja kita. Begitu ya Mas Sakti ya. Oke, Iya, siapa lagi nih yang mau tanya nih? Yuk. Boleh bertanya apapun. Saya Pak mau nanya Pak. Oke, ini Andrea, betul ya? Iya Pak. Oke, sip. Ayo. Pak, kenapa sih kalau di GKJW itu pendetanya selalu ganti-ganti? Dan siapa yang menentukan pendetanya di setiap GKJW? Oke, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Kenapa sih Pak di GKJW itu pendetanya kok ganti-ganti? Nah itu siapa yang menentukan begitu ya? Ayo siapa ini? Pak Dr. Niko atau Pak Nanang? Ayo siapa ini yang mau menjawab ini untuk pertanyaan ini? Kenapa ya pendeta di GKJW itu kok ganti-ganti begitu? Pak Nanang ya? Yeah. Oke, ayo Pak Nanang. Saya akan menjawab yang saya tahu ya untuk Pak Andrea. Jadi tidak selalu majelis itu juga tahu, karena kalau ini pertanyaan berkutat masalah pendeta itu tentunya juga Pak Abed, tapi Pak Abed mencoba memberikan kesempatan kepada saya. Jadi begini, kenapa pendeta di GKJW itu berganti-ganti, tidak seperti di GKI seumur hidup begitu ya. Jadi ini adalah yang menentukan, yang membagi, dan yang istilahnya meletakkan pendeta satu dengan yang lainnya di jemaat satu dan lainnya itu adalah Sinode Majelis Agung GKJW yang ada di Malang. Jadi mereka yang mengatur personalia pendeta yang ada di setiap jemaat. Jadi yang adik-adik tahu, kalau saat ini Pak Abed Nigo itu kemarin berada di GKJW Rungkut itu 2019, itu mereka memiliki masa waktu untuk menggembalakan jemaat, yang biasanya di peraturan yang lama itu kira-kira 8-10 tahun ya, itu seperti Pak Emeritus Sutrisno, Pak Bambang Margono. Tapi kali ini pendeta itu berganti-ganti, itu memang diputuskan begitu untuk tidak selamanya, tapi kita ada unsur pemerataan. Jadi Pak Abed yang pernah di jemaat perkotaan, sebelumnya Pak Abed pernah di jemaat yang kecil di sebuah perdesaan di Malang Selatan, nanti Pak Walter juga berputar dan sebagainya, itu supaya ada unsur pemerataan, sehingga majelis jemaat itu istilahnya pernah ditunggui oleh pendeta yang senior, yang sudah lama, juga pendeta yang masih muda, sehingga mereka bisa berpelayanan dan mengembalakan jemaatnya masing-masing dengan kemampuan masing-masing. Saya kira itu mungkin menjawab ya Mbak Andrea, tapi kalau lebih dan kurangnya mungkin Pak Abed, juga Pak Arya dengan Dr. Niko juga bisa menjawab. Mungkin menjawab ya, matur nuwun. Baik, terima kasih. Itu Mbak Andrea ya. Jadi memang pendeta di GKJW itu ditugaskan ya oleh Majelis Agung. Siapa itu Majelis Agung? Majelis Agung itu kita semua. Jadi kalau di GKJW itu yang di lingkup jemaat, ya lingkup yang paling kecil itu lingkup jemaat disebut Majelis Jemaat. Nah, majelis jemaat di satu wilayah ya itu membentuk yang namanya majelis daerah, lingkupnya lebih luas lagi. Seperti GKJW Rungkut ini, majelis daerahnya disebut Majelis Daerah Surabaya Timur 1. Nah, kemudian GKJW ya majelis daerahnya itu ada 14.
ada di Surabaya, wilayah Kediri, wilayah Madiun, wilayah Besuki itu Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Situbondo, daerah sana. Ada majelis daerah juga di wilayah Malang. Nah, jadi majelis daerah ini bersama-sama membentuk yang lingkup pelayanannya lebih luas lagi, yang disebut dengan majelis agung. Nah, pendeta itu menjadi salah satu tenaga pelayan di GKJW yang ditata oleh majelis agung. Tadi disampaikan Pak Nanang, pendeta ditugaskan berpindah-pindah kemana-mana. Untuk apa? Supaya pendeta itu juga bisa punya pengalaman yang banyak. Jadi Pak Pendeta dulu sebelum melayani di GKJW Rungkut, melayani di jemaat yang namanya GKJW Tambak Rejo. Waduh, mana itu Pak Pendeta Tambak Rejo? Tambak Rejo itu di dekat Pantai Sendang Biru di Malang Selatan. Tapi Pak Pendeta dulu ngomongnya enggak begitu. Pak, melayani di mana? Di GKJW Tambak Rejo. Di mana itu? Dekat Australia. Wah, Pak Pendeta selalu begitu. Dekat Australia. Karena apa? Memang di pinggir selatan Jawa. Nah, kalau anak-anak dan teman-teman remaja tahu peta itu ya, peta Jawa. Nah, Jawa Timur, di bawahnya Jawa Timur itu kan Samudra Hindia, kemudian ada Australia. Nah, Pak Pendeta selalu mengatakan dekat Australia, begitu ya. Ya, jadi Pak Pendeta melayani di sana. Ya, kemudian dipindah lagi melayani di Malang, dipindah lagi ke Surabaya, begitu. Nah, supaya apa? Pendeta punya pengalaman dan pengetahuan yang lengkap tentang GKJW ini. Dan juga jemaat, ya, anak-anak, orang tua, pemuda di sebuah jemaat, di sebuah gereja seperti Rungkut ini juga bisa punya pengalaman. Dulu pernah dilayani Pak Pendeta Sutrisno, Pak Pendeta Bambang Margono, dilayani Pak Pendeta Walter Kalangi. Kemudian sekarang Pak Pendeta yang melayani di sini. Nah, sehingga ada pengalaman-pengalaman baru. Nah, apa tujuannya pengalaman-pengalaman baru dan pengetahuan-pengetahuan yang baru? Tujuannya adalah GKJW menjadi gereja Tuhan yang terus bertumbuh dengan pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang baru itu. Nah, ini gambarannya. Jadi yang menata pendeta itu ditempatkan di sana, pindah ke sana, itu majelis agung. Diputuskannya pada waktu ada sidang majelis agung, itu diputuskan. Pendeta Abednego ditempatkan di GKJW Jemaat Rungkut, begitu. Nah, nanti pendeta siapa lagi? Pendeta Walter berarti harus pindah. Pindah kemana? Oh, pindah ke Babatan. Loh, pendeta Babatan pindah juga, pindah kemana? Ke sana, begitu. Pak Pendeta enggak hafal pindahnya kemana, begitu ya. Nah, itu ya. Jadi tujuannya adalah supaya apa? Pendeta maupun warga jemaat punya pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan persekutuan, dan dari pengalaman-pengalaman baru itu gereja kita terus bertumbuh. Nah, itu ya Mbak Andrea. Ayo, siapa lagi nih yang pengen tanya nih? Amar, Pak. Oke, Mas Dabar, ayo. Pak, PH itu siapa saja anggotanya dan apa saja tugasnya? PH itu siapa saja anggotanya dan apa aja tugasnya? PHMJ? Ya. Oke. Nah, kalau ini Dokter Niko ini yang hafal ini. Ayo Pak Dokter. Iya. Siapa saja anggota PHMJ kita ini? Terima kasih. Jadi kalau yang anggota PHMJ, ini ketuanya ada Pak Pendeta kita, Pak Abednego. Kemudian anggota-anggota PHMJ ini adalah majelis-majelis yang dipilih dari semua majelis untuk semua wakilnya ada di PHMJ. Jadi mulai dari wakilnya Pak Pendeta, kemudian ada yang menyangkut warga, misalnya di wilayah 1, 2, 3, ada PGA, Kepantan ya. Kemudian mengenai aktivitasnya itu ada bidang-bidang.
ada bidang 1 teologia, ada bidang 2 ya kategorial ini yang ngurusi misalnya dari komisi anak sampai adiuswo. Kemudian bidang 3 ini pelayanan dan kesaksian. Kemudian ada bidang 4 penata layanan ya, semua aktivitas-aktivitas gereja. Kemudian ada juga lintas bidang dan sebagainya. Ini yang PHMJ. Nah, kemudian kalau secara keseluruhan juga dibantu juga ada badan pembantu. Ini yang tentunya para majelis juga nggak bisa ini ya begitu melayani banyak sekali kegiatan ya. Jadi ada badan pembantu. Jadi kita saling mengisi, saling membantu satu sama lain. Itu kalau anggota-anggota PHMJ. Baik. Terima kasih Pak Dr. Miko. Jadi itu Mas Damer ya. Jadi anggota PHMJ itu seperti yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Arya, ini dipilih dari majelis yang banyak itu tadi. Ya, majelis rungkut yang banyak, Bapak Ibu Penatua, Bapak Ibu Diaken, banyak sekali. Dan saat ini GKJW Rungkut dan juga GKJW yang lain sedang proses pemilihan untuk pergantian penatua dan diaken. Ya. Nah, nanti juga begitu. Siapapun yang terpilih sebagai penatua diaken, kemudian rapat yang pertama. Nah, rapat yang pertama itu nanti memilih, ayo siapa nih yang duduk di PHMJ untuk mengurusi itu tadi tugas-tugas hariannya, koordinasi harian di gereja kita. Nah, nanti akan dipilih. Jadi ketuanya pendeta. Jadi pendetanya tadi kan bisa ganti-ganti. Kemudian ada wakil ketua. Saat ini di PHMJ kita, wakil ketua itu sesepuh kita, Pak Hadi Prasetyo. Nah, kemudian ada sekretaris 1. Ada sekretaris, itu ada Pak Heri. Kemudian sekretaris 2-nya saat ini tugasnya sedang diemban oleh Pak Allen. Ya. Kemudian ada bendahara. Bendahara 1, bendahara 2, ya, ada Pak Yusa dan Pak Nonot di sana. Kemudian ada ketua-ketua bidang. Bidang 1 itu Pak Arya. Apa bidangnya? Mengurusi masalah-masalah teologi. Jadi tentang ibadah-ibadah, tentang petugas pelayan, tentang petugas nanti yang bernyanyi, pandu pujian, ya, itu dikoordinasikan atau dikoordinir oleh Ketua Bidang 1, Pak Arya. Ketua Bidang 2, Pak Nanang. Nah, ini yang juga tadi bersama-sama dengan kita. Tugasnya apa? Mengkoordinir yang tadi disebut oleh Dr. Niko, badan-badan pembantu. Jadi komisi anak, remaja, ya, kemudian komisi pemuda, komisi wanita, komisi eyang-eyang kita, adiuswo, itu semua dikoordinir oleh Ketua Bidang 2 dalam kegiatan pelayanannya, Pak Nanang. Kemudian ada Ketua Bidang 3, ini Pak Hotman. Nah, apa tugasnya bidang 3 ini? Mengkoordinir kegiatan badan-badan pembantu, ya, komisi-komisi yang kegiatannya di bidang kesaksian dan juga pelayanan. Duh, apa contoh kegiatannya? Contoh kegiatannya yang dilakukan oleh Dr. Niko. Apa itu? Pelayanan gakes misalnya. Ya, itu dikoordinir oleh bidang 3. Apalagi ada juga kegiatan pelayanan ini, kalau mungkin anak-anak dan juga adik-adik remaja tahu, diakonia. Nah, diakonia, ya, itu apa? Bantuan dari gereja untuk warga kita, keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan. Itu juga dikoordinir oleh bidang 3, Pak Hotman. Dan kemudian ada bidang 4. Saat ini dijabat oleh Pak Teguh.
Nah, apa tugasnya? Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang bersifat namanya penata layanan. Nah, itu misalnya pembangunan atau renovasi, ya, perbaikan gedung gereja, kemudian kendaraan gereja, ya, kita ada mobil, ada motor, itu semua yang bertugas memantau, kemudian apa kalau diperlukan perbaikan dan sebagainya, itu tugasnya dikoordinasikan oleh Pak Teguh. Nah, selain bidang-bidang ini, ada juga yang disebut dengan apa? Wilayah-wilayah, ketua wilayah. Nah, ketua wilayah, ada ketua wilayah dan ketua Pepantang. Ketua wilayah 1 itu Pak Diki. Apa tugasnya? Mencari informasi dan juga nanti menyampaikan informasi kepada majelis-majelis yang ada di kelompok 1, 2, dan 3. Nah, Pak Diki. Kemudian ada Ketua Wilayah 2. Siapa ini? Dr. Niko. Apa tugasnya? Juga sama, mencari informasi tentang warga dari majelis di kelompok 4 dan 5. Dan nanti juga menyampaikan informasi kepada majelis dan warga di kelompok 4 dan 5. Terus ada Ketua Wilayah 3, Pak Allen. Ini juga sama tugasnya, mencari informasi dan nanti menyampaikan informasi dari majelis-majelis yang ada di kelompok 7, 8. Satu lagi ada Ketua Pepantan. Nah, kita punya Pepantan loh, Pepantan Gunung Anyar. Nah, ada ketuanya Pak Bernardi. Itu juga begitu tugasnya, mencari informasi, kemudian nanti juga menyampaikan informasi dari kegiatan-kegiatan di Pepantan. Begitu ya. Nah, inilah sekilas kegiatan pelayanan di gereja kita, ya, yang dikoordinir oleh PHMJ untuk tugas-tugas hariannya, dilayani oleh semua majelis jemaat dalam kegiatan pelayanan keseluruhannya, dan juga melibatkan warga jemaat. Untuk itu anak-anakku dan adik-adik semua juga harus siap-siap nih. Nanti kalau sudah umur 25 tahun itu sudah bisa dipilih loh menjadi majelis, ya, menjadi penatua, menjadi diaken, atau menjadi pengurus kelompok. Bahkan kalau pengurus kelompok, nanti adik-adik yang pemuda menjadi pemuda pun sudah bisa melakukan tugas-tugas itu. Nah, gereja sangat membutuhkan kebersamaan kita untuk melayani, ya, memajukan kegiatan di gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, waduh kakak-kakak, ini sudah jam 7:04 nih. Sudah 15 menit melebihi jadwal kita ya. Nah, memang nanti suatu saat PHMJ akan bersama-sama lagi dengan kalian. Nanti boleh bertanya apapun di lain waktu, di lain kesempatan. Nah, supaya apa? Mulai anak-anak, mulai remaja, ya, adik-adik remaja, kita sudah tahu. Oh, di gereja kita itu ternyata ada banyak bidang, ada banyak lahan pelayanan untuk kita boleh menjadi berkat. Nah, itu yang bisa Pak Pendeta, Pak Arya, Pak Nanang, Dr. Niko sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, itu pesan Pak Dr. Niko ya. Nah, mungkin nanti Pak Dr. Niko sebelum dikembalikan ke teman-teman Pamong ada pesan kesehatan. Nah, Pak Pendeta selalu mengingatkan kita semua, jangan menyerah, hadapi perjalanan kehidupan kita, apapun tantangannya, dengan yakin Tuhan menyertai kita. Monggo sebelum ke teman-teman Pamong, Dr. Niko ada pesan-pesan untuk kesehatan, khusus di masa pandemi yang mengkhawatirkan ini, silakan Pak Dokter. Ya, boleh. Ya, kita masih tetap mengingatkan untuk kita setia protokol kesehatan. Ya, jadi masker kalau ngobrol, ketemu, jangan sampai diturunkan ya, nanti bisa penularan.
Ya, protokol kesehatan banyak sudah kita tahu. Kemudian yang kedua, hati yang gembira. Nah, ini menjaga tubuh kita tetap kuat. Ya, jadi bagaimana kita juga pesan-pesan yang ketiga adalah menjadi berkat. Jadi nggak cuman misalnya besok lauknya apa, nggak cuman kita bertanya saja, tapi juga besok apa yang bisa aku bantu, Ma, gitu ya. Kita menjadi berkat di keluarga, juga teman ya, kalau misalkan menyapa teman, mungkin telepon dan sebagainya, WA dan sebagainya, kita memberi berkat. Jadi saling memberi semangat dalam masa pandemi ini sangat dibutuhkan. Mungkin hanya itu, tetap Baik, semangat ya. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Kak Eta dan juga kawan-kawan, teman-teman Pamong, waktu kami kembalikan. Terima kasih untuk kesempatannya bisa ngobrol bareng dengan anak-anak kita dan remaja kita. Tuhan memberkati. Pak Niko, kemudian Pak Arya, Pak Nanang untuk penjelasannya. Jadi adik-adik madya dan remaja juga mulai mengetahui apa sih yang ada di balik gereja kita, siapa saja, dan apa yang bisa kita bantu melalui gereja ini. Sudah jam 19.15, kita akan tutup belajar Alkitab bersama, tapi sebelum itu kami mau menyapa dulu untuk teman-teman dari Jombang. Infonya ada dari teman-teman dari Jombang, kah? Betul? Bisa minta tolong di spotlight? Open cam dulu. Ada teman-teman dari Jombang yang ikut pada malam hari ini. Tadi ada sih, Mbak. Oh, tadi ada. Sekarang nggak ada? Sekarang kok udah keluar kayaknya. Oh, sudah keluar. Oke. Ya. Ada teman-teman lain lagi mungkin yang ikut, Mbak Alin? Ada anak-anak yang baru naik jenjang ke remaja juga. Ya, selamat datang untuk teman-teman remaja yang habis naik jenjang. Selamat datang di remaja. Kemudian untuk teman-teman Pratama, dari Pratama, selamat datang di Madya. Kita akan akhiri malam ini. Sebelum kita berdoa penutup, nanti kami minta tolong untuk Pak Abed menutup dalam doa. Kita akan menyanyikan satu pujian yang kemarin kita nyanyikan bersama-sama pada saat kenaikan jenjang. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Abed untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita akhiri acara kita malam ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam rangkaian kegiatan Pekan Kreativitas Anak dan Remaja GKJW Rungkut tahun ini. Pada sore hingga malam ini kami boleh belajar tentang Alkitab
dan juga pelayanan di gereja kami. Terima kasih untuk kakak-kakak Pamong yang telah memandu dan juga sharing akan firman Tuhan, pun juga bapak-bapak PHMJ yang telah berbagi bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak Tuhan, remaja Tuhan, di GKJ Jemaat Rungkut ini, sehingga kami boleh terus bertumbuh dalam iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami tahu saat ini pandemi sedang terjadi, banyak keluarga-keluarga, banyak saudara-saudara kami sepersekutuan yang terpapar COVID-19. Kami mohon Tuhan, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka, sehingga kami semua boleh tetap sehat oleh karena Tuhan memberkati kami. Kami juga mau menjadi warga negara yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami ingin ikut menjaga dan bersyukur atas kehidupan ini dengan menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Besok wilayah kami akan masuk dalam PPKM darurat. Oleh karena pandemi yang masih terus berlangsung ini, ajar kami untuk terus taat, setia, sabar menjalani ini semua, sehingga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan, acara Pekan Kreativitas Anak Remaja yang akan kami lanjutkan besok, kiranya Tuhan berkati, sehingga kami semua bisa mengikuti dengan baik, dan kami boleh bersukacita, memuliakan Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kini kami memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, kesehatan, kekuatan penghiburan dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian. Amin. Yuk kita open cam dulu, kita foto bersama sebelum mengakhiri. Open cam dulu yuk teman-teman. Kita mau foto bersama Mbak Alin. Iya. Minta tolong dibantu. Oke. Iya. Suaraku kecil ya? Agak jauh sih. Iya, memang. Baiklah. Oke. Ada 2 layar ya. Mbak Gedi belum open cam. Siapa yang belum open cam? Gedi. Oh, Gedi open cam yuk. Gedi, Asya. Iya, oke. Yang pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar ya, aku cek dulu. Kita ulangi. 1, 2, 3. Oke. Terus yang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima teman-teman sudah kasih mau hadir. semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak-bapak sudah mau hadir. Terima kasih kakak-kakak Pamong. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tetap sehat. Tetap semangat.